Hai semuanya, banyak orang tidak sadar bahwa kekuatan mental seseorang seringkali tidak terlihat dari tindakan besar, melainkan dari hal-hal kecil yang diucapkan setiap hari. Kata-kata bukan sekedar suara yang keluar dari mulut, tetapi cerminan cara berpikir, cara memandang hidup, dan seberapa kuat seseorang menghadapi tekanan. Kadang tanpa disadari, kalimat sederhana yang diulang terus-menerus justru menjadi tanda paling jelas bahwa seseorang sedang rapuh secara mental. Ini bukan soal siapa yang paling kuat atau paling hebat, melainkan bagaimana seseorang merespons keadaan, terutama saat situasi tidak sesuai harapan. Di kehidupan sehari-hari, banyak pria yang terlihat baik-baik saja dari luar, tapi kalau didengar lebih dalam, ada pola ucapan yang menunjukkan bahwa mereka sebenarnya sedang tidak baik-baik saja. Dan menariknya, pola ini sering dianggap normal, padahal sebenarnya bisa jadi alarm bahwa ada sesuatu yang perlu diperbaiki dari dalam diri. Salah satu kalimat yang sering muncul adalah, "Memang sudah nasibnya begini." Sekilas terdengar pasrah dan realistis, tapi kalau diucapkan terlalu sering, ini bisa menunjukkan sikap menyerah sebelum mencoba. Kehidupan memang tidak selalu berjalan sesuai rencana, tapi menjadikan nasib sebagai alasan utama tanpa usaha untuk berubah adalah tanda bahwa seseorang mulai kehilangan kendali atas hidupnya sendiri. Orang dengan mental yang kuat biasanya melihat nasib sebagai titik awal, bukan titik akhir. Mereka mungkin jatuh, tapi tidak langsung menyimpulkan bahwa semuanya sudah ditentukan dan tidak bisa diubah. Sedangkan ketika seseorang terlalu sering menyalahkan nasib, sebenarnya yang terjadi adalah penolakan untuk bertanggung jawab atas pilihan dan tindakan yang diambil. Kalimat lain yang sering terdengar adalah, "Tidak ada gunanya mencoba." Ini terdengar sederhana, tapi dampaknya besar. Ketika seseorang sudah sampai pada titik ini, biasanya ada rasa takut gagal yang sangat kuat di dalam dirinya. Rasa takut itu akhirnya berubah menjadi alasan untuk tidak bergerak sama sekali. Padahal, tidak mencoba sama sekali justru memastikan kegagalan itu terjadi. Ini seperti mengunci pintu dari dalam lalu mengeluh tidak bisa keluar. Mental yang lemah seringkali membuat seseorang lebih memilih aman daripada berkembang. Padahal pertumbuhan selalu membutuhkan risiko. Orang yang kuat secara mental tidak selalu berani, tapi mereka tetap melangkah meskipun takut. Ada juga kalimat seperti, "Orang lain lebih beruntung." Ini adalah bentuk perbandingan yang tidak sehat. Ketika seseorang terlalu sering melihat ke atas tanpa memahami proses di balik keberhasilan orang lain, yang muncul hanyalah rasa iri dan tidak cukup. Padahal setiap orang punya jalan yang berbeda, tantangan yang berbeda, dan waktu yang berbeda. Membandingkan diri tanpa konteks hanya akan membuat seseorang merasa tertinggal, meskipun sebenarnya belum tentu demikian. Mental yang kuat tidak berarti tidak pernah membandingkan, tapi lebih kepada kemampuan untuk kembali fokus pada diri sendiri setelah melihat orang lain. Kalimat berikutnya yang sering muncul adalah, "Ini bukan salahku." Tentu saja, tidak semua hal adalah kesalahan diri sendiri, tapi ketika kalimat ini menjadi kebiasaan, itu bisa menjadi tanda bahwa seseorang tidak mau introspeksi. Menyalahkan keadaan, orang lain, atau situasi memang lebih mudah daripada mengakui kekurangan diri. Tapi tanpa pengakuan itu, tidak akan ada perubahan. Orang yang kuat secara mental justru berani melihat ke dalam, mengakui kesalahan, lalu memperbaikinya. Bukan untuk menyalahkan diri, tapi untuk berkembang. Tidak jarang juga terdengar kalimat, "Nanti saja." Ini adalah bentuk penundaan yang sering dianggap sepele, padahal kebiasaan menunda adalah salah satu penghambat terbesar dalam hidup. Ketika sesuatu terus ditunda, itu bukan lagi soal waktu, tapi soal disiplin dan komitmen. Mental yang lemah cenderung mencari kenyamanan jangka pendek, sementara mental yang kuat mampu menahan diri demi hasil jangka panjang. Kalimat "nanti saja" sering menjadi pelarian dari tanggung jawab yang sebenarnya sudah diketahui harus dilakukan. Kalimat lain yang tidak kalah sering adalah, "Aku tidak bisa." Ini adalah bentuk pembatasan diri yang sangat kuat. Ketika seseorang mengatakan ini tanpa mencoba atau tanpa belajar, sebenarnya dia sedang menutup kemungkinan sebelum membuka pintu. Tidak bisa itu bukan kondisi permanen,
melainkan fase sementara yang bisa diubah dengan usaha. Tapi mental yang lemah cenderung melihat ketidakmampuan sebagai identitas, bukan sebagai tantangan yang bisa diatasi. Selain itu ada juga kalimat, "Aku seperti ini saja sudah cukup." Ini terdengar seperti bentuk penerimaan diri, tapi bisa juga menjadi alasan untuk tidak berkembang. Menerima diri memang penting, tapi berhenti berkembang adalah hal yang berbeda. Kehidupan selalu bergerak, dan ketika seseorang berhenti bertumbuh, dia akan tertinggal tanpa sadar. Mental yang kuat tahu kapan harus menerima dan kapan harus berubah. Ada juga kalimat "tidak ada yang peduli". Ini sering muncul saat seseorang merasa sendirian atau tidak dihargai. Perasaan ini valid, tapi menjadikannya sebagai keyakinan permanen bisa berbahaya. Karena pada akhirnya, ini bisa membuat seseorang menarik diri dari lingkungan dan semakin terisolasi. Padahal seringkali bukan tidak ada yang peduli, tapi cara berkomunikasi atau membuka diri yang belum tepat. Mental yang kuat tidak menunggu orang lain datang, tapi berani mengambil langkah untuk membangun koneksi. Kalimat seperti, "Hidup ini tidak adil," juga sering muncul. Memang benar, hidup tidak selalu adil, tapi terus mengulang kalimat ini tanpa tindakan hanya akan membuat seseorang terjebak dalam rasa pahit. Orang yang kuat secara mental menerima kenyataan ini, tapi tidak berhenti di sana. Mereka tetap mencari cara untuk bergerak maju, meskipun keadaan tidak mendukung. Semua kalimat ini sebenarnya bukan sekedar kata-kata, tapi cerminan cara berpikir yang sudah terbentuk. Dan kabar baiknya, cara berpikir bisa diubah. Tidak ada yang lahir dengan mental kuat secara instan. Semua adalah hasil dari kebiasaan, pengalaman, dan kesadaran untuk terus belajar. Ketika seseorang mulai sadar dengan pola ucapannya sendiri, disitulah perubahan bisa dimulai. Mengubah kata-kata yang diucapkan setiap hari mungkin terdengar sederhana, tapi dampaknya besar. Karena dari kata-kata, pikiran terbentuk. Dari pikiran, tindakan muncul. Dan dari tindakan, hasil kehidupan ditentukan. Jadi ketika kita mulai mengganti tidak bisa menjadi belum bisa, atau tidak ada gunanya menjadi coba dulu, perlahan cara pandang akan ikut berubah. Ini bukan proses instan, tapi langkah kecil yang konsisten. Pada akhirnya, kekuatan mental bukan tentang tidak pernah jatuh, tapi bagaimana seseorang bangkit setelah jatuh. Bukan tentang selalu benar, tapi berani belajar dari kesalahan. Dan bukan tentang terlihat kuat di depan orang lain, tapi tentang jujur pada diri sendiri. Kata-kata yang diucapkan setiap hari adalah pintu kecil yang membuka arah hidup. Tinggal bagaimana kita memilih untuk menggunakannya. Banyak pria tidak pernah benar-benar diajarkan bagaimana cara mengenali kondisi mental mereka sendiri. Sejak kecil, seringkali ada tuntutan untuk terlihat kuat, tidak boleh mengeluh, tidak boleh menunjukkan emosi, dan harus selalu siap menghadapi apapun. Akibatnya, ketika tekanan datang, banyak yang tidak tahu harus menyalurkannya kemana. Mereka tetap diam, tapi diam itu bukan berarti kuat, melainkan bisa jadi tanda bahwa mereka sedang menahan sesuatu yang perlahan menggerus dari dalam. Dari situlah muncul berbagai kalimat yang sebenarnya mencerminkan kelelahan mental yang tidak pernah diakui. Salah satu kalimat yang sering muncul dalam kondisi seperti ini adalah, "Sudahlah, tidak usah dibahas." Kalimat ini terlihat seperti ingin menghindari konflik, tapi seringkali justru menjadi cara untuk menutup masalah tanpa menyelesaikannya. Ketika sesuatu terus dipendam, itu tidak hilang, melainkan menumpuk. Lama-kelamaan, tumpukan itu bisa meledak dalam bentuk emosi yang tidak terkendali. Mental yang kuat bukan berarti selalu menghadapi konflik dengan keras, tapi berani membuka pembicaraan meskipun tidak nyaman. Kalimat lain yang sering muncul adalah "tidak apa-apa", padahal sebenarnya ada banyak hal yang dirasakan. Ini adalah bentuk penyangkalan yang halus. Banyak orang mengira mengatakan tidak apa-apa adalah tanda kekuatan. Padahal jika digunakan terus-menerus tanpa kejujuran, itu bisa menjadi kebiasaan menutup diri. Orang yang kuat secara mental justru tahu kapan harus jujur tentang apa yang dirasakan, tanpa merasa itu sebagai kelemahan. Kemudian ada kalimat seperti, "yang penting orang lain senang." Ini sering terdengar sebagai bentuk kepedulian, tapi jika dilakukan terus-menerus, bisa menjadi tanda bahwa seseorang kehilangan dirinya sendiri. Terlalu fokus menyenangkan orang lain tanpa memperhatikan kebutuhan diri bisa membuat seseorang merasa kosong.
Mental yang kuat mampu menjaga keseimbangan antara peduli pada orang lain dan tetap menghargai diri sendiri. Kalimat "aku tidak mau merepotkan orang lain" juga sering muncul. Ini terdengar baik, tapi bisa menjadi penghalang untuk meminta bantuan saat dibutuhkan. Padahal manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Meminta bantuan bukan tanda kelemahan, tapi bentuk kesadaran bahwa kita tidak harus menanggung semuanya sendirian. Orang yang kuat tahu kapan harus berdiri sendiri dan kapan harus menerima bantuan. Ada juga kalimat "aku harus kuat" yang sekilas terdengar positif, tapi jika diartikan sebagai keharusan untuk tidak boleh lemah sama sekali, ini bisa menjadi tekanan tersendiri. Tidak ada manusia yang selalu kuat setiap saat. Mengakui kelemahan bukan berarti kalah, tapi bagian dari menjadi manusia. Mental yang sehat justru fleksibel, tidak kaku dalam satu peran saja. Kalimat seperti "percuma bicara" tidak akan berubah, juga sering muncul. Ini adalah bentuk keputusasaan yang muncul setelah pengalaman buruk berulang. Tapi jika dijadikan keyakinan, ini bisa menutup semua kemungkinan perubahan di masa depan. Tidak semua hal akan berubah, tapi beberapa hal bisa berubah jika ada usaha yang konsisten. Mental yang kuat tidak menjamin hasil, tapi tetap memberi ruang untuk kemungkinan. Sering juga terdengar, "aku memang tidak berbakat." Ini adalah bentuk label yang diberikan pada diri sendiri. Padahal banyak hal dalam hidup bukan soal bakat, tapi soal latihan dan konsistensi. Ketika seseorang terlalu cepat memberi label pada dirinya, itu bisa membatasi potensi yang sebenarnya masih bisa berkembang. Orang yang kuat secara mental melihat kemampuan sebagai sesuatu yang bisa dibentuk, bukan sesuatu yang sudah tetap sejak awal. Kalimat "yang penting jalan saja" juga sering muncul. Ini terdengar santai, tapi bisa menjadi tanda bahwa seseorang tidak punya arah yang jelas. Menjalani hidup tanpa tujuan mungkin terasa ringan di awal, tapi dalam jangka panjang bisa menimbulkan kebingungan. Mental yang kuat bukan berarti harus punya rencana performa, tapi setidaknya punya arah yang ingin dituju. Semua kalimat ini menunjukkan bahwa mental yang lemah bukan selalu terlihat dramatis, justru sering tersembunyi di balik kata-kata yang terdengar biasa. Itulah kenapa penting untuk mulai lebih peka terhadap cara berbicara, baik kepada diri sendiri maupun kepada orang lain. Karena dari situlah banyak hal bisa dipahami sebelum menjadi lebih besar. Ketika kita mulai memperhatikan lebih dalam, ternyata kalimat-kalimat yang diucapkan sehari-hari bukan hanya kebiasaan, tapi hasil dari pola pikir yang sudah lama terbentuk. Pola ini bisa berasal dari pengalaman masa lalu, lingkungan, atau bahkan cara dididik sejak kecil. Banyak pria tumbuh dengan keyakinan bahwa menunjukkan keraguan, ketakutan, atau kesedihan adalah tanda kelemahan. Akibatnya, mereka belajar menyembunyikan semuanya di balik kalimat-kalimat yang terdengar netral, padahal sebenarnya menyimpan banyak tekanan. Kalimat seperti "tidak usah terlalu dipikirkan" sering digunakan untuk meredam sesuatu yang sebenarnya penting. Ini bisa menjadi cara untuk menghindari rasa tidak nyaman, tapi juga bisa membuat masalah yang seharusnya diselesaikan justru diabaikan. Mental yang kuat tidak berarti memikirkan semuanya secara berlebihan, tapi mampu membedakan mana yang perlu diperhatikan dan mana yang bisa dilepaskan. Kemudian ada kalimat "aku sudah begini dari dulu". Ini adalah bentuk pembenaran diri yang sering membuat seseorang berhenti berkembang. Masa lalu memang membentuk siapa kita hari ini, tapi tidak harus menentukan siapa kita di masa depan. Ketika seseorang terlalu terikat pada identitas lamanya, dia bisa kehilangan kesempatan untuk berubah menjadi lebih baik. Kalimat "tidak ada pilihan lain" juga sering muncul dalam situasi sulit. Ini bisa jadi benar dalam beberapa kondisi, tapi seringkali sebenarnya masih ada pilihan. Hanya saja tidak nyaman atau tidak mudah. Mental yang lemah cenderung melihat pilihan sebagai sesuatu yang terbatas, sementara mental yang kuat berusaha mencari kemungkinan lain meskipun tidak terlihat jelas di awal. Ada juga kalimat "aku tidak seperti mereka". Ini bisa menjadi bentuk pembelaan diri, tapi juga bisa menjadi alasan untuk tidak mencoba hal baru. Membandingkan diri dengan orang lain memang tidak selalu buruk, tapi menjadikannya alasan untuk berhenti mencoba
justru merugikan diri sendiri. Setiap orang punya proses yang berbeda, dan perbedaan itu bukan alasan untuk berhenti. Kalimat "biarlah waktu yang menjawab" juga sering digunakan. Ini terdengar bijak, tapi jika digunakan untuk menghindari tindakan, itu bisa menjadi bentuk pasif yang merugikan. Mental yang kuat tidak hanya menunggu, tapi juga bergerak. Selain itu, ada kalimat "aku tidak enak kalau menolak". Ini menunjukkan kesulitan dalam menetapkan batas. Ketika seseorang selalu mengiyakan semua hal karena tidak enak, lama-kelamaan dia bisa kehilangan kendali atas hidupnya sendiri. Mental yang kuat mampu mengatakan tidak ketika diperlukan, tanpa merasa bersalah secara berlebihan. Kalimat "yang penting tidak gagal" juga sering muncul. Ini menunjukkan bahwa fokus utama adalah menghindari kegagalan, bukan mencapai keberhasilan. Padahal kegagalan adalah bagian dari proses belajar. Ketika seseorang terlalu takut gagal, dia akan bermain aman dan kehilangan banyak peluang. Kalimat "aku tidak mau mencoba lagi" sering muncul setelah mengalami kegagalan. Ini adalah bentuk perlindungan diri, tapi juga bisa menjadi penghalang terbesar untuk maju. 1 atau 2 kegagalan tidak menentukan seluruh perjalanan hidup. Mental yang kuat melihat kegagalan sebagai pelajaran, bukan akhir. Semua ini menunjukkan bahwa kekuatan mental bukan sesuatu yang terlihat dari luar saja. Justru sering tersembunyi di dalam percakapan sehari-hari yang tampak biasa. Ketika kita mulai menyadari hal ini, kita juga bisa lebih berhati-hati dalam memilih kata, karena setiap kata membawa arah tertentu. Pada akhirnya, yang perlu dipahami adalah bahwa tidak ada manusia yang benar-benar selalu kuat. Semua orang pernah merasa lemah, ragu, dan takut. Perbedaannya terletak pada bagaimana seseorang merespon kondisi tersebut. Apakah memilih untuk tetap diam dan terjebak, atau mulai perlahan mengubah cara berpikir dan berbicara. Mengubah kalimat yang diucapkan bukan berarti berpura-pura positif sepanjang waktu. Ini lebih kepada kejujuran yang sehat. Mengakui bahwa ada masalah, tapi juga percaya bahwa ada jalan keluar. Mengganti "tidak bisa" menjadi "belum bisa" bukan sekedar permainan kata, tapi perubahan cara pandang yang bisa membuka banyak kemungkinan. Ketika kita mulai lebih sadar dengan ucapan sendiri, kita juga mulai lebih mengenal diri sendiri. Dari situ, perubahan bisa dimulai, sedikit demi sedikit. Tidak perlu langsung besar, cukup konsisten. Karena pada akhirnya, hidup bukan tentang siapa yang paling cepat berubah, tapi siapa yang terus bergerak meskipun pelan. Kata-kata adalah awal dari segalanya. Dan ketika kita memilih kata yang tepat, kita juga sedang memilih arah hidup yang berbeda. Ketika kita semakin jujur memperhatikan cara pria berbicara dalam keseharian, ada satu pola lain yang sering muncul tapi jarang disadari, yaitu kalimat yang terdengar seperti bercanda tapi sebenarnya menyimpan ketidakpercayaan diri yang dalam. Kalimat seperti "paling juga gagal lagi" sering dilontarkan dengan nada santai, seolah tidak serius. Tapi jika diulang terus-menerus, itu bukan lagi sekedar candaan. Itu adalah bentuk sugesti negatif yang perlahan mengakar dalam pikiran. Tanpa disadari, pikiran mulai menerima itu sebagai kenyataan, bahkan sebelum usaha dilakukan. Disinilah letak bahayanya, karena sesuatu yang terus diulang, walaupun bercanda, bisa berubah menjadi keyakinan. Kalimat lain yang sering terdengar adalah "aku tidak sepintar mereka". Ini terlihat seperti bentuk kerendahan hati, tapi sebenarnya bisa menjadi bentuk merendahkan diri sendiri. Ketika seseorang terus menempatkan dirinya di bawah orang lain, dia akan sulit melihat potensi yang sebenarnya dimiliki. Padahal kecerdasan itu tidak tunggal, tidak hanya soal angka atau prestasi tertentu. Ada banyak bentuk kemampuan yang tidak selalu terlihat di permukaan. Mental yang kuat mampu menghargai kelebihan orang lain tanpa harus mengecilkan diri sendiri. Kemudian ada kalimat
Yang penting tidak malu. Ini sering digunakan sebagai standar hidup yang sangat rendah. Menghindari rasa malu memang penting dalam batas tertentu, tapi jika dijadikan tujuan utama, seseorang bisa kehilangan keberanian untuk mencoba hal baru. Banyak peluang hilang hanya karena takut terlihat gagal di depan orang lain. Padahal rasa malu seringkali hanya ada di pikiran sendiri, bukan di kenyataan. Orang lain mungkin tidak terlalu memperhatikan seperti yang dibayangkan. Ada juga kalimat, "Aku memang tidak cocok di sini." Ini bisa jadi benar dalam beberapa kondisi, tapi seringkali digunakan terlalu cepat sebagai alasan untuk menyerah. Ketika menghadapi kesulitan, lebih mudah menyimpulkan bahwa lingkungan tidak cocok daripada mencoba beradaptasi atau belajar hal baru. Padahal proses penyesuaian memang membutuhkan waktu dan usaha. Mental yang kuat tidak langsung pergi ketika merasa tidak nyaman, tapi mencoba memahami situasi sebelum mengambil keputusan. Kalimat "aku tidak punya waktu" juga sering menjadi alasan yang diulang-ulang. Padahal jika dilihat lebih dalam, ini bukan selalu soal waktu, tapi soal prioritas. Semua orang memiliki waktu yang sama dalam sehari, tapi cara menggunakannya yang berbeda. Ketika sesuatu dianggap penting, biasanya akan ditemukan cara untuk melakukannya. Tapi ketika tidak dianggap prioritas, alasan waktu sering muncul sebagai pelindung. Mental yang kuat berani jujur tentang apa yang benar-benar diprioritaskan dalam hidup. Selain itu, ada kalimat, "Aku sudah terlalu terlambat." Ini sering muncul ketika seseorang melihat orang lain sudah lebih dulu mencapai sesuatu. Perasaan tertinggal itu nyata, tapi menjadikannya alasan untuk berhenti justru memperparah keadaan. Tidak ada garis waktu yang benar-benar sama untuk semua orang. Setiap orang punya ritme sendiri. Ketika seseorang percaya bahwa dirinya sudah terlambat, dia akan berhenti bergerak, padahal masih banyak waktu yang bisa digunakan untuk berubah. Kalimat "aku tidak terbiasa melakukan itu" juga sering muncul sebagai bentuk penolakan hal baru. Kebiasaan memang memberikan rasa nyaman, tapi terlalu bergantung pada kenyamanan bisa menghambat perkembangan. Semua hal baru memang terasa asing di awal, tapi justru disitulah proses belajar terjadi. Mental yang kuat tidak menunggu sampai terbiasa, tapi berani memulai meskipun masih canggung. Kemudian ada kalimat "tidak ada yang berubah dari dulu." Ini menunjukkan rasa frustrasi yang sudah lama dipendam. Tapi jika dilihat lebih dalam, perubahan jarang terjadi tanpa usaha yang berbeda. Mengharapkan hasil yang berbeda dengan cara yang sama hanya akan menghasilkan kekecewaan. Mental yang kuat berani mengevaluasi cara lama dan mencoba pendekatan baru, meskipun belum tentu langsung berhasil. Kalimat "aku tidak ingin berharap terlalu tinggi" juga sering terdengar bijak, tapi bisa menjadi cara untuk melindungi diri dari kekecewaan. Masalahnya ketika harapan ditekan terlalu rendah, motivasi juga ikut menurun. Harapan yang sehat bukan berarti berlebihan, tapi cukup untuk mendorong seseorang tetap bergerak maju. Tanpa harapan, hidup terasa datar dan kehilangan arah. Pada akhirnya, semua kalimat ini menunjukkan bahwa banyak pria sebenarnya sedang berusaha melindungi diri dari rasa sakit, kegagalan, atau penilaian orang lain. Tapi cara perlindungan ini justru bisa menjadi penghalang terbesar untuk berkembang. Karena semakin sering kalimat-kalimat ini diucapkan, semakin kuat pula batasan yang terbentuk dalam pikiran. Jika kita melihat lebih jauh lagi, ada satu hal yang menarik, yaitu banyak kalimat yang terdengar seperti bentuk realitas, padahal sebenarnya adalah bentuk pembatasan diri yang tidak disadari. Misalnya kalimat, "memang dunia seperti ini." Kalimat ini sering digunakan untuk membenarkan keadaan, tanpa mencoba mengubah apapun. Memang benar bahwa dunia tidak selalu ideal, tapi menerima keadaan tanpa usaha untuk memperbaiki hanya akan membuat seseorang terjebak di situasi yang sama. Kalimat "orang seperti kita memang sulit berhasil" juga sering muncul dalam lingkungan tertentu. Ini adalah bentuk keyakinan kolektif yang bisa sangat membatasi. Ketika seseorang tumbuh di lingkungan yang memiliki pandangan seperti ini, tanpa sadar dia akan ikut mempercayainya.
Padahal banyak contoh yang menunjukkan bahwa latar belakang bukan penentu akhir. Mental yang kuat mampu melihat kemungkinan di luar batasan yang ada di sekitarnya. Kemudian ada kalimat, "Aku tidak ingin terlalu menonjol." Ini bisa jadi karena ingin rendah hati, tapi juga bisa karena takut menjadi pusat perhatian. Ketika seseorang terus menghindari sorotan, dia juga bisa kehilangan kesempatan untuk menunjukkan kemampuan yang dimiliki. Dunia tidak selalu memberi kesempatan kedua, dan kadang kesempatan itu datang ketika seseorang berani tampil. Kalimat "biarlah orang lain saja" juga sering muncul sebagai bentuk mundur sebelum mencoba. Ini sering terjadi ketika seseorang merasa tidak cukup baik dibandingkan orang lain. Padahal kesempatan tidak selalu datang dua kali. Ketika seseorang terus mundur, lama-kelamaan dia akan terbiasa berada di belakang. Bukan karena tidak mampu, tapi karena tidak pernah mencoba. Ada juga kalimat "aku tidak ingin mengambil risiko." Ini terdengar bijak dalam beberapa situasi, tapi jika digunakan terus-menerus, bisa membuat hidup menjadi stagnan. Semua hal yang bernilai biasanya memiliki risiko. Tanpa keberanian mengambil risiko, seseorang akan sulit mencapai sesuatu yang lebih besar. Mental yang kuat bukan berarti ceroboh, tapi mampu menghitung risiko dan tetap bergerak. Kalimat "yang penting aman" sering menjadi prinsip hidup banyak orang. Keamanan memang penting, tapi jika dijadikan satu-satunya tujuan, seseorang bisa kehilangan banyak peluang. Kadang pertumbuhan justru terjadi di luar zona aman. Ketika seseorang terlalu fokus pada keamanan, dia mungkin terhindar dari kegagalan, tapi juga kehilangan kemungkinan keberhasilan. Kalimat "aku tidak ingin kecewa lagi" juga sering muncul setelah pengalaman buruk. Ini adalah bentuk perlindungan diri yang sangat manusiawi. Tapi jika dijadikan alasan untuk berhenti mencoba, itu bisa menjadi penjara yang tidak terlihat. Kekecewaan memang menyakitkan, tapi juga bagian dari proses belajar. Tanpa itu, seseorang tidak akan pernah benar-benar berkembang. Kemudian ada kalimat "aku sudah capek seperti ini." Ini adalah tanda kelelahan yang sebenarnya perlu didengar, bukan diabaikan. Tapi jika hanya diucapkan tanpa perubahan, kelelahan itu akan terus berulang. Mental yang kuat tidak berarti tidak pernah lelah, tapi tahu kapan harus berhenti sejenak, mengevaluasi, lalu melanjutkan dengan cara yang lebih baik. Kalimat "tidak ada yang bisa diandalkan" juga sering muncul dari pengalaman dikecewakan. Tapi jika dijadikan keyakinan, ini bisa membuat seseorang menutup diri dari hubungan yang sehat. Tidak semua orang akan mengecewakan, tapi pengalaman buruk sering membuat seseorang menggeneralisasi. Mental yang kuat tetap berhati-hati, tapi tidak menutup diri sepenuhnya. Dan yang terakhir, ada kalimat "aku memang seperti ini." Ini adalah kalimat yang paling berbahaya jika digunakan sebagai alasan untuk tidak berubah. Identitas memang penting, tapi bukan sesuatu yang tidak bisa berkembang. Ketika seseorang berhenti pada kalimat ini, dia sebenarnya sedang menutup pintu perubahan. Pada akhirnya, semua kembali pada kesadaran. Ketika kita mulai menyadari bahwa kata-kata yang diucapkan setiap hari bukan hal sepele, kita mulai memiliki kendali untuk mengubahnya. Dan dari situlah, perubahan besar bisa dimulai. Bukan dari hal yang rumit, tapi dari kalimat sederhana yang dipilih setiap hari.